Jumpa kembali di podcast DPRD Kota Yogyakarta, masih bersama saya Diana Putasari, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta dan Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Mas Antoro. Ya, tadi kita sudah membahas terkait bagaimana lonjakan wisatawan akhir tahun 2023 ini menjadi bagian sisi positif untuk semua lapisan, tidak hanya pengusaha besar, menengah, tapi di sini UMKM di wilayah juga adanya efek positif adanya lonjakan wisatawan tahun 2023 akhir ini, halnya ke depan supaya nanti lebih bermanfaat. Nah, ini tadi sudah dibahas, disampaikan oleh Mas Antoro terkait adanya 25 kampung wisata yang tentunya sudah dibentuk oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Jadi kampung wisata itu dibentuk, tidak hanya dibentuk setelah itu tidak ada output yang positif, tapi yang jelas adanya sisi momentum akhir tahun 2023 ini bagian dari bagaimana nantinya semua bisa mendapatkan perputaran ekonomi yang positif ya, Mas Antoro ya. Mungkin bisa dijelaskan 25 kampung wisata di mana saja yang sudah terbentuk di wilayah Kota Yogyakarta, dan tentunya kolaborasi dengan UMKM, jenis-jenis UMKM yang ada di 25 kampung wisata, serta tadi sudah dijelaskan bahwa sangat dimungkinkan homestay temporer ya, yang pastinya 712 hotel itu sudah banyak, tetapi biasanya di akhir tahun itu saja masih kurang. Nah, itu bagaimana Mas Antoro melihat dari sisi wakil masyarakat di DPRD selaku pengambil kebijakan juga dengan eksekutif? Monggo Mas Antoro. 25 kampung wisata tidak hanya dibentuk, Mbak, tapi diawali dengan proses akreditasi atau dikurasi. Sehingga kesiapan dari sisi personal, kepengurusan ini harus dikuatkan dengan satu SK yang dikeluarkan oleh kelurahan. Kemudian dari kurasi ini juga harus menyajikan dari 25 kampung wisata ini apa sih potensi yang dimiliki dari sisi pariwisata, kemudian dari sisi potensi sumber daya manusianya, kemudian dari sisi pengemasannya, pemaketan wisata, sehingga 25 ini saya rasa sudah teruji, Mbak Dian. Kalau boleh menyebutkan, 25 kampung wisata ini berawal dari 17 kampung wisata. 17 ya. 17 kampung wisata dengan titik lokus yang kurang lebih sekitar 5 tahun, akhirnya bisa menjadi satu pionir untuk Kota Yogyakarta yang akhirnya menambah sampai dengan angka 25. Kemudian di kampung wisata mengenal juga terkait dengan grade-nya. Ada yang masih tumbuh, ada berkembang, tumbuh, kemudian maju. Ini kita tandai dengan bagaimana setiap tahun Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta melakukan festival kampung wisata dalam bentuk penilaian. Kemudian ada evaluasi. Kemudian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga membuat satu gerakan yang namanya ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia, yang implementasinya di sini adalah kampung wisata. Sehingga selain menyajikan satu pelayanan terkait dengan pelayanan kampung wisata, kawan-kawan ini juga melakukan satu inovasi terbaru, update. Seperti diketahui kemarin Kampung Wisata Rejowinangun bisa meraih terkait dengan penghargaan terbaik Anugerah Desa Wisata se-Indonesia dalam bidang CHSE. Kemudian tahun kemarin 2022 Kampung Wisata Purbayan meraih terbaik terkait dengan bagaimana pemberdayaan UMKM berbasis craft. Nah, ini akan membuat satu daya tarik untuk bagaimana wisata ini tidak hanya bicara satu lokus objek wisata, sungai, gunung, dan lain-lain. Tetapi di Kota Yogyakarta menawarkan satu kearifan lokal, satu kekhususan terkait dengan bagaimana mengkooperasi. Kalau boleh kami sampaikan juga, Kampung Wisata Bau Sasran, ini salah satu yang baru, menambah kurang lebih 4 di tahun 2022. Dia concern pada sisi kampung sayur, Pak. Kampung sayur, lorong sayur, sehingga di setiap sepanjang jalan kampung itu banyak ditanami tanaman sayur, buah, dan lain-lain. Kemudian yang ditawarkan adalah bagaimana melakukan proses untuk
by order, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Di dengan itu? memetik, memetik sendiri, kemudian minta dimasakkan oleh satu kelompok usaha kuliner yang di sana. Nah, ini yang mungkin hal yang baru. Kemudian di beberapa wisata yang lainnya, bagaimana Kampung Wisata Warung Boto ini punya satu destinasi yang namanya situs Warung Boto, yang kemarin hari ini kita upgrade dengan kerjasama dengan BPCB untuk renovasi total. Di sana ada satu gerakan masyarakat, di samping sisi edukasi terkait dengan situs Warung Boto, di sana ada pemberdayaan terkait dengan bagaimana bank sampah ini menjadi kekuatan di sana, karena di sana membuat satu cenderamata dari bank sampah. Kemudian ada edukasi masyarakat untuk wisatawan agar peduli dan peka terhadap sampah-sampah anorganik ini bisa diolah menjadi apa. Nah, ini yang kita tawarkan agar tidak seperti daerah yang lainnya. Kami ingin ada selalu gerakan inovatif untuk bagaimana kampung wisata ini tidak hanya bicara lokus-lokus yang sudah biasa. Jadi terkait yang disampaikan adanya cenderamata dari bank sampah yang dikumpulkan anorganik ya, itu contohnya seperti apa Mas yang diberikan? Di sana itu ada yang namanya rumah kreatif, kemudian satunya lagi rumah caping, di mana di sana limbah koran ini bisa disulap menjadi satu vas, kemudian satu tempat tisu ataupun tas ataupun asbak atau yang lainnya. Kemudian ada satu karpet juga yang hari ini menggunakan packaging kopi, kemudian susu yang sasetan itu, kemudian di setiap akhir kunjungan di Kampung Wisata Warung Boto itu selalu diberikan cenderamata, entah itu bros, entah itu nanti dalam wujud tamu-tamunya ya? Tamu-tamunya. Ya. Menarik sekali ya. Dan yang menarik juga hari ini kunjungan wisatawan anak sekolah. Nah, ini tidak hanya hari ini ngumpul di Taman Pintar atau Malioboro, tapi sudah masuk. Kemarin kurang lebih ada 5 rombongan bisnis saya lihat sendiri, mereka belajar dalam satu mindset itu ngolah bank sampah, tapi kemasannya adalah pariwisata. Tadi disampaikan dari 17 kampung wisata menjadi 25 kampung wisata ya Mas ya. Dan tentunya di situ adanya homestay temporer yang itu ditawarkan kearifan lokal, karena tadi disampaikan di Kampung Bau Sasran, Kampung Wisata Bau Sasran, tamu yang hadir itu bisa memetik dan request dimasakkan di lokasi untuk bisa menjadi sajian breakfast, makan pagi, makan siang ataupun makan malam, dinner ya. Nah itu apakah secara payung hukum, karena temporer ya, homestay itu nantinya juga akan diarahkan oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan legalitas dan lebih tertata ya, tentunya nanti supaya tidak ada hal mohon maaf kesenjangan antara 712 hotel yang tadi disampaikan. Nantinya kok ini kayaknya kayak dianak emaskan gitu loh hal tersebut. Apakah itu juga menjadi sebuah target gagasan DPRD khususnya dari Komisi B ya, yang menjadi mitra dinas pariwisata di situ, untuk bisa tidak hanya homestay yang temporer atau sementara, tetapi homestay yang benar-benar memang itu bagian dari dampingan dari pemerintah kota setempat gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mas. Ini Mbak Dian, kita membatasi hari ini homestay yang di bawah kampung wisata. Nah, ini dibedakan. Homestay di bawah kampung wisata ini tentu saja dikenal ketika mereka menghubungi pemaketan yang ditawarkan oleh kampung wisata. Atau hari ini Dinas Pariwisata itu punya yang namanya TIC, Tourism Information Center, yang ada di Dinas Pariwisata ataupun di beberapa titik di Malioboro. Mereka akan menginfokan, saya ingin menikmati suasana rumah khas gaya Jogja, sehingga penentuan kampung wisata dalam hal ini homestay yang temporer itu juga akan dilihat Mbak secara fisik bangunannya, fisiklinya. Ini khas Jogja banget. Kemudian fasilitasnya juga jangan sampai mengecewakan. Parameternya adalah toilet.
toiletnya harus menentukan ini toiletnya duduk. Duduk ya. Nah, standarnya tidak jongkok. Tidak semua wisatawan bisa. Nah, ini jadi memang harus ada, Mbak. Ini inovasinya adalah kita ada lomba. Ya. Lomba terkait dengan homestay. Nah, ini juga diapresiasi, yang hadiahnya itu pun supporting. Seperti selimut atau yang buat standar tempat tidur, kemudian handuk ya. Kemudian keset, kemudian tempat sampah. Ini sepele, tetapi kadang tidak diperhatikan oleh pengelola hotel atau pengelola homestay ya. Sehingga bagian dari pembelajaran edukasi. Siap, okay. Menarik, artinya dari hulu hilir linier terkait bagaimana standarisasi sebuah penginapan, walaupun itu hanya temporer yang menjadi bagian paket yang ditawarkan melalui tourism informasi sistem tadi, artinya juga ada standarisasi ya Mas ya. Dan yang paling penting harus ada induk semangnya, Mbak. Tidak melepas rumah kosongan. Nggak boleh ya. Mereka harus menyediakan makan pagi, ada komunikasi, sehingga pemilik homestay ini juga bisa menjadi bagian dari guide. Siap. Yang terakhir Mas, untuk menutup podcast terkait antisipasi lonjakan wisatawan, yang tentunya antisipasi yang positif dan bisa semua lini, baik itu sektor atas, menengah dan bawah itu juga menikmati. Tahun ini kira-kira ada target pendapatan berapa persen, dan momentum akhir tahun ini ya kita beranggapan karena kita di DPRD ataupun Mas Antoro sebagai wakil masyarakat yang ada di DPRD khususnya di Komisi B, perkiraan untuk 2023 ini menyumbang berapa persen target pendapatan, karena dilihat dari sisi pandemi juga sudah berakhir. Tidak hanya akhir tahun, ini setiap minggu Jogja aja sudah full macetnya ya. Mungkin bisa disampaikan. Sebelum menyebutkan angka, saya sampaikan kondisi hari ini 2023 Kota Yogyakarta dalam pendapatan terkait dengan dari jasa pariwisata ini sudah melebihi dari sebelum masa pandemik. Jadi kemarin diskusinya adalah dengan teman-teman kami cross check sendiri, teman-teman BPKAD dan teman-teman dari Dinas Pariwisata, di ini triwulan 4 di bulan November sudah mencapai di angka 98%. Saya rasa di tutupan akhir tahun ini bisa lebih melewati terkait dengan baik itu pendapatan, baik itu jumlah kunjungan, baik itu waktu tinggal, long stay-nya. Sehingga saya rasa sangat optimis. Artinya optimis untuk capaian target, bahkan lebih target, guys. Mungkin tadi apa yang kami sampaikan di sini tentunya di podcast, bagaimana sinergisitas kolaborasi antar berbagai sektor, baik itu PHRI, Asita, Tourgate ataupun pemerintah, istilahnya mengkolaborasikan hal ini supaya nantinya tidak hanya pengusaha sektor menengah ke atas, tetapi UMKM, kampung wisata yang besutan dari pembentukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata maupun kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan, itu juga lebih optimal, juga menikmati hasil dari lonjakan wisatawan akhir tahun. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait hal sisi positif dari apa yang wisata nantinya tahun 2023 akhir ini kita akan mendekati ya, ini November dan Desember nantinya akan menjadi sebuah bagian, dan kami berharap semua ayo datang ke Kota Yogyakarta untuk berwisata, dan harus tertib tentunya nggih. Bagaimana nantinya kantong-kantong parkir juga sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Jukir juga harus tertib. Kedepannya juga bisa menjadi sebuah hal tim dari apa yang ditawarkan oleh kita semua yang ada di bagian dari pemerintah Kota Yogyakarta, agar lebih menarik untuk menjadi bagian penawaran pelayanan yang terbaik untuk wisata di Kota Yogyakarta. Saya akhiri dalam perbincangan podcast pada pekan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.